Membaca buku bacaan bermutu. Cerita Putri Gema. Penulis Harfiana Arta, ilustrator Didin Jahidin. Kelas 1 PPTSD Negeri 7 Baganbaru, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan membacakan buku cerita yang berjudul Cerita Putri Gema. Apa judulnya? Putri Gema, yang ditulis oleh Harfiana Arta dan diilustratorkan oleh Didin Jahidin. Nah, sebelum ibu membacakan buku ceritanya, cerita yang ada di dalamnya, coba perhatikan. Ini memakai baju apa ya? Padang. Bagus. Pernah lihat? Pernah. Ya betul. Padang, memakai baju Padang. Padang ini dari provinsi Sumatera. Pintar, dari Sumatera. Nah, perhatikan. Putri Gema memakai baju berwarna apa? Yang dipakai Putri Gema di atas kepalanya ini adalah namanya tangkulua. Apa? Tangkulua. Iya, ini adalah penutup kepala yang dipakai Putri Gema ini namanya tangkulua. Iya, ini adalah ciri khas Padang. Ciri khas orang Padang kalau perempuan memakai tangkulua. Ya, ini adalah halaman depannya, selanjutnya. Nah, ini dia Putri Gema tadi memakai tangkulua dan memakai baju berwarna merah. Pada suatu masa hiduplah seorang putri. Dia gemar membaca. Dia bernama Putri Gema. Siapa namanya? Dia gemar apa? Membaca. Siapa yang suka membaca di sini? Iya. Kenapa kita suka membaca? Iya, karena kalau kita suka membaca, ilmu kita akan bertambah. Kita menjadi pintar, wawasan kita bertambah luas, ya kan? Kalau kita suka membaca. Jadi di sini anak ibu suka membaca? Bagus, suka membaca. Selanjutnya. Nah, ini dia. Ketika berada di perpustakaan kerajaan, Putri Gema merasa gembira. Di sana dia dapat membaca sepuasnya. Kenapa dia gembira? Karena dia bisa membaca semuanya. Iya, karena dia kan suka membaca. Jadi berada di perpustakaan ini dia merasa senang karena dia bisa membaca sepuasnya. Nih, penjaga perpustakaan tertidur. Kemana dia tidurnya? Iya. Nah, kemana bunyi ngoroknya? Iya. Nah, hehehe, cerita ini lucu. Putri Gema asik membaca buku cerita, sedangkan paman penjaga perpustakaan tertidur. Nah, Putri Gema membaca buku cerita. Dia menangis katanya. Bagaimana? Dia menangis. Dia membaca buku cerita itu sengkirkan asiknya, sengkirkan senangnya. Dia mempraktekkan yang ada di dalam buku itu. Berarti menjadi sedih banget. Iya, Putri Gema memperagakan apa yang dia baca karena dia sangat suka membaca. Singkirkan
asiknya dia membaca. Selain membaca, Putri Gemma suka bercerita. Dia ingin semua orang mendengarkan cerita yang dia baca. Sayangnya, perpustakaan kerajaan selalu sepi. Di sana tidak ada orang yang mendengarkan ceritanya. Nah, selain membaca, Putri Gemma suka apa tadi? Membaca. Mempraktekannya. Ya, suka bercerita. Tapi sayangnya di perpustakaan kerajaan tersebut sepi, ya kan? Ada dia. Iya, cuma ada Putri Gemma dengan penjaga perpustakaan. Nah, iya, di sana tidak ada yang mendengarkan ceritanya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini dia. Di perpustakaan hanya ada paman penjaga perpustakaan. Namun, paman itu juga selalu menghentikan cerita Putri Gemma. Bagaimana? Bagaimana paman itu kalau setiap Putri Gemma bercerita? Kenapa seperti itu pamannya? Berisik katanya kan, padahal Putri Gemma kan membaca ya kan? Berarti paman penjaga perpustakaan itu tidak suka mendengarkan Putri Gemma membaca. Kata Putri Gemma, siapa yang mau mendengarkan ceritaku? Katanya kan? Karena pamannya perpustakaan tadi tidak suka mendengarkan cerita Putri Gemma. Lihat, Putri Gemma merasa kecewa. Kenapa? Sakit hatinya kenapa? Diusir. Kenapa? Dimarahi. Paman tadi tidak suka mendengarkan cerita Putri Gemma. Iya, pigilah dia. Nah, Putri Gemma pulang ya kan? Hidangan kue manis tidak mampu menghilangkan kekecewaan Putri Gemma. Ini bibinya membuat kue untuk Putri Gemma. Kue enak, kue manis, tetapi kuenya itu pun tidak mampu menghilangkan kekecewaan Putri Gemma. Dia masih kecewa karena tidak ada yang mendengarkan cerita dia ya kan? Nah, ini dia bibinya ini lagi buat kue untuk dia. Namun, kekecewaan Putri Gemma tidak berlangsung lama. Bibi juru masak, aku punya cerita. Dengarkan ya, ceritaku ini lucu sekali. Nah, Bibi juru masak itu mau mendengarkan cerita Putri Gemma. Makanya Putri Gemma merasa nggak kecewa lagi ya kan? Apa kata bibinya tadi? Silakan Putri, saya punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita lucu. Iya, putrinya udah apa Reman? Hilang rasa marah, udah hilang rasa marahnya kan? Udah senang karena bibinya mau mendengarkan ceritanya. Ya kan, cerita Putri? Putri? Selanjutnya lanjut nih. Ini dia. Putri Gemma mulai bercerita. Putri Gemma mulai bercerita. Jerapah berulang tahun. Para penghuni hutan membuat kue untuknya. 1 tumpuk kue, 2 tumpuk kue, 3 tumpuk kue. Kue menjadi tinggi sekali dan nyaris mencapai langit. 1 tumpuk kue, 2 tumpuk kue, 3 tumpuk kue. Kuenya tinggi sekali ya kan? Nah, nyaris mencapai langit. Cerita Putri Gemma tadi. Putri Gemma kan membacakan cerita untuk bibinya kan?
Nah, apa kata bibinya? Wah, bibi juga bisa membuat kue yang tinggi, kata bibinya tadi. Karena bibinya tadi kan udah mendengarkan cerita Putri Gema. Iya nih bibinya kan. Wah, bibi juga bisa membuat kue yang tinggi. Nah, Putri Gema masih mempunyai banyak cerita. Putri Gema masih mempunyai banyak cerita. Karena Putri Gema suka membaca, jadi dia mempunyai banyak cerita. Paman tukang kebun, aku punya cerita tentang tanaman ajaib. Dengarkan ya. Nah, Putri Gema memanggil paman tukang kebun karena dia mau bercerita kepada paman tukang kebun. Apa katanya? Paman tukang kebun, aku punya cerita tentang tanaman ajaib. Dengarkan ya. Nah, selanjutnya Putri Gema terus bercerita. Dia bercerita kepada pelukis kerajaan, kepada anak-anak pelayan, juga kepada orang tuanya, yaitu raja dan ratu. Nih, Putri Gema banyak bercerita kepada siapa saja tadi? Banyak pelukis. Kepada pelukis. Kepada siapa lagi? Kepada tukang kebun. Kepada bibi. Ratu, raja. Iya, kepada raja dan ratu. Itu orang tuanya Putri Gema. Ini dia orang-orang itu. Baju merah itu semua. Iya, ini ayahnya kan, ini ibunya, ini raja dan ini ratu. Ini anak pelayan. Ini juga kan dia bercerita kepada mereka. Selanjutnya nah ini dia. Perhatikan gambar ini. Ayo. Perhatikan gambarnya. Gambar apa yang ada di sini? Ada kain. Ada kain. Ada manusia. Iya. Nah, Ada baju. iya ada baju ya kan? Ada balon, ada kain. Putri Gema bercerita lagi untuk kami. Kami ingin mendengar cerita tentang penghuni lautan. Juga cerita tentang gaun yang indah Putri. Bagaimana jika Putri juga bercerita tentang balon udara? Oh, ternyata anak-anak itu meminta Putri Gema bercerita tentang gaun, tentang balon udara, dan tentang penghuni lautan. Ini dia. Di laut itu ada apa saja? Ada ikan, ada cumi-cumi, ada gurita. Iya, gurita kan? Iya, ada rumput laut. Iya, itu yang ada di dalam laut. Lanjut. Oh, semua cerita itu tersimpan di suatu tempat. Ayo, ikuti aku jika kalian ingin tahu. Ajak Putri Gema. Iya. Paman penjaga sampai kaget. Putri Gema mengajak orang-orang itu ke tempat sesuatu yang menyimpan banyak cerita, ya kan? Nah, astaga, apakah aku bermimpi? Siapa yang kaget? Pak Petugas perpustakaan. penjaga. Paman penjaga perpustakaan kaget ya. Astaga, apakah aku bermimpi? Jangan bikin mimpi lagi. Paman penjaga perpustakaan terkejut melihat Orang rame-rame datang. iya, melihat banyak orang datang ke perpustakaan. Kaget sekali paman penjaga itu ya kan. Rame-rame dibawa sama Putri Gema ke perpustakaan. Lanjut. Iya, siapa saja yang ikut? Anak-anak, ibu-ibu.
paman tukang kebun, ada pelukis, semua dibawa sama Putri Gemma. Lihat, kaget kali paman perpustakaan itu kan. Lihat orang ramai datang. Lanjut. Di perpustakaan, Putri Gemma membacakan buku dongeng berjudul Kue untuk Raja Burung Puau. Apa judul yang dibacakan Putri Gemma? Kue untuk Raja Burung Puau. Sang ibu berhasil membuat kue menyerupai tanduk kerbau. Kue basung namanya. Kue apa? Raja Burung Puau pun menepati janji. Dia memaafkan anak sang ibu yang mencuri mahkotanya. Semua mendengarkan hingga akhir cerita. Semua mendengarkan Putri Gemma bercerita hingga akhir cerita. Lihat orang itu pada duduk, dia mendengarkan cerita Putri Gemma bercerita. Duduk manis. Semuanya suka ceritanya. Iya, semuanya suka ceritanya, ya kan? Iya, betul. Betul. Iya. Seorang anak pelayan melihat gambar di buku. Air liurnya menitip. Aku ingin kue seperti ini, katanya. Kenapa air liurnya sampai menitip di buku? Saya mendengarkan ketika bercerita ya karena enak, ya kan? Nah, Bibi bisa membuatkan kue ini untukmu, kata Bibi tadi. Apa kata Bibinya? Iya, Bibi bisa membuatkan kue ini untukmu, kata Bibinya tadi, karena melihat air liur si anak itu jatuh ke buku, ya kan? Kasihan Bibinya kan, menengok anak itu. Lanjut. Bagaimana jika bahan-bahan pembuat kue basung dibawa ke sini? Bibi juru masak dapat membuat kue di selasar perpustakaan. Putri Gemma memberi usul yang tidak biasa. Siapa yang memberi usul seperti itu? Putri Gemma. Putri Gemma. Dia menyuruh membuat kue di perpustakaan, ya kan? Iya, sampai masak kue di perpustakaan. Tidak lama kemudian, dari selasar perpustakaan tercium aroma kue yang lezat. Siapa yang tidak menjadi lapar? Ya kan? Lihat ini, Orangnya sampai lapar semua. iya, orangnya sampai lapar semua. Mencium. Iya, karena baunya yang enak, ya kan? Betul, sampai bikin makan dari kucingnya. Betul. Iya. Keceriaan terus berlanjut di perpustakaan. Semua orang mendapat ide setiap kali Putri Gemma selesai bercerita. Mendengar ataupun membawa buku seperti masuk ke dunia ajaib. Makanya aku suka berbagi cerita, kata Putri Gemma. Dia suka berbagi cerita, ya kan? Kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena katanya kalau mendengarkan atau membaca buku cerita seperti masuk ke dunia ajaib. Nah, lihat di perpustakaan menjadi ramai kan? Tidak sepi lagi kan? Iya, jadi setiap orang itu suka membaca karena di perpustakaan itu banyak sekali ilmu atau buku cerita. Tengok ini di perpustakaan. Iya, di perpustakaan itu nggak sepi lagi. Ini siapa ini yang makan kue? Ini paman penjaga perpustakaan tadi makan kuenya. Iya. Oke. Lalu apa kata paman penjaga perpustakaan melihat perubahan suasana tersebut? Ya.
menjaga perpustakaan. Nah, dia tidak takut berisik lagi selama orang-orang jadi rajin membaca dan kreatif katanya kan. Tadi kan awalnya dia nggak suka kan, kalau Putri Gemma membaca dia bilang nggak suka dulu kan. Iya, sekarang dia suka. Kenapa? Karena orang-orang menjadi rajin membaca dan menjadi kreatif. Karena dia dibagi Nah, ini dia. Baju yang dipakai Putri Gemma ini ada arti-artinya. Yang dipakai itu penutup kepalanya apa tadi? Tangkua. Nah, ini memakai kalung, ada gelang, ada sandal, ada lambak, dan ada baju kuruang. Ini ada artinya semua. Baju tradisional Bundo Kanduang namanya ini. Ini baju tradisional Bundo Kanduang. Baju yang dipakai Putri Gemma bernama Bunda Kanduang. Apa? Bundo Kanduang. Bundo Kanduang artinya adalah ibu yang sedang mengandung. Itu adalah baju tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah provinsi di Indonesia. Ayo kita kenali nama-nama atribut pada baju Bundo Kanduangan. Nah, kalau tangkulak ini adalah tutup kepala berbentuk seperti tanduk kerbau. Itu namanya apa? Tangkulak melambangkan rasa tanggung jawab. Nah, kalau baju geruang ini tadi adalah warna merah, melambangkan keberanian dalam menyatakan kebenaran. Sedangkan lamba ini adalah semacam kain sarung, dipakai sebatas mata kaki. Lambak melambangkan bahwa dia seorang putri yang tertib, sopan, dan mempunyai sikap hormat. Nah, sedangkan sandal adalah kain yang dipakai menyelempang di bahu. Kalau kalung itu mempunyai arti melambangkan bahwa kebenaran akan tetap berdiri teguh. Nah, sedangkan gelang melambangkan bahwa dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan harus disesuaikan dengan kemampuan. Dan semuanya ini ada lambang-lambangnya dan ada artinya tadi. Sampai di sinilah ceritanya. Nah, cerita ini menceritakan tentang apa tadi? Coba siapa yang bisa membaca? Jadi inti dari cerita ini adalah kita harus suka membaca. Kenapa? Biar lebih pintar. Karena kita kalau suka membaca, kita mempunyai dapat ilmu dan juga dapat pengetahuan yang sangat banyak kalau kita suka membaca, ya kan? Jadi anak-anak ibu jangan ada lagi yang tidak suka membaca. Contohnya kepala perpustakaan tadi kan, dia nggak suka ribut, nggak suka ramai. Setiap Putri Gemma membaca, disuruhnya diam ya kan. Ternyata membaca itu lebih asik dan menyenangkan, menjadi orang-orang pada kreatif ya kan. Itulah kenapa kita harus suka membaca. Nah, apa yang kalian dapat dari cerita Putri Gemma tadi? Dapat apa? Ilmu. Selain ilmu apa lagi? Jadi, teruslah cerita Ibu baca tadi yaitu tentang cerita Putri Gemma. Sampai di sinilah yang dapat Ibu baca. Jadi, kesimpulan dari cerita Putri Gemma ini, kita harus rajin membaca supaya kita mendapat ilmu, mendapat wawasan, dan supaya menjadi pintar. Terima kasih.